Ganesha Muda, kami dari kelompok 2 kelas 10-3 ingin memperkenalkan diri. Saya Ardinta Fawaz Anaria dari absen 8. Saya Raselia Ananta dari absen 28. Saya Fadila Inantiananta nomor absen 17. Saya Dia Rahayu nomor absen 16. Saya Laksalela Zawa nomor 22. Saya Faren Aksanul Firdaus Nadir nomor absen 35. Selamat menyaksikan. Karena Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budaya yang sangat banyak, selain itu juga ada beberapa budaya yang kurang terekspos di media publik. Salah satunya yaitu tari keling dari Kabupaten Ponorogo. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas lebih lanjut apa sih tari keling itu. Di sini kita juga bersama narasumber kita yang keren dan kece loh. Ada Raselia Ananta dan Dia Rahayu. Mari disambut teman-teman Ganesha Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita belajar dan menggali informasi mengenai kesenian tari keling. Semoga pada podcast kali ini dapat menambah wawasan dan juga ilmu bagi kita semua. Sebelumnya mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu dengan saudara Raselia Ananta dan juga Dia Rahayu terkait apa sih tari keling itu? Baiklah, kesenian tari keling adalah kesenian tari daerah yang berasal dari Dukuh Mojo, Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Pada zaman dahulu, tari keling digunakan sebagai sarana komunikasi dengan makhluk gaib. Tari keling itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tarian hitam atau keling, karena para penarinya berjalan mengelilingi sekitar Dukuh Mojo. Kemudian dari mana asal muasal tari keling itu? Sebenarnya tari keling merupakan warisan dari nenek moyang yang harus kita lestarikan. Tari keling sendiri berasal dari Dukuh Mojo, Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Namun, untuk menggali cerita atau asal-usul dari tari keling, konon ceritanya diambil dari buku Babat Tanah Jawi yang sekarang keberadaannya sudah tidak ada. Keling sendiri diambil dari nama sebuah suku. Dahulu, ceritanya itu, Tanah Jawa masih dalam keadaan hutan belantara dan tidak ada penduduknya. Jikalau ada yang menduduki di daerah tersebut, maka sudah dipastikan orang tersebut akan hilang. Pada suatu hari, datanglah seorang pujangga yang bernama Syekh Syubakir. Daripada Tanah Jawa hanya terdapat hutan belantara saja, maka oleh Syekh Syubakir ditanami dari beberapa penduduk yang namanya suku Keling. Akhirnya suku Keling berkembang dan menjadi sebuah kerajaan baru yang bernama Tamas Keling. Pada suatu hari, datanglah sebuah kerajaan baru yang menempati di Tanah Jawa dan akhirnya terjadi peperangan antara dua kerajaan tersebut, antara kerajaan Tamas Keling dan kerajaan Ngerong. Daripada terjadi peperangan, maka oleh Syekh Syubakir, dua kerajaan tersebut dijadikan satu dalam bentuk besanan antara kerajaan Tamas Keling dan kerajaan Ngerong. Akhirnya dua kerajaan tersebut bersatu dan berkembang sampai sekarang. Makanya keling itu identik dengan hitam dan ngerong identik dengan putih. Perpaduan antara hitam dan putih yang sampai sekarang ya seperti kita saat ini. Baiklah, terkait informasi yang sudah diberikan, pada tahun berapa sih tari keling didirikan? Untuk tari keling sendiri itu diciptakan pada tahun 1922. Jadi sebelum Indonesia merdeka, tari keling itu sudah ada. Jadi pada zaman cucunya Mbah Karnawi itu lahir, kesenian tari keling itu dipentaskan pada acara tersebut. Berbicara tentang kesenian, siapa sih pendiri atau penggagas tari keling itu?
Untuk penggagas atau pendiri dari kesenian tari keling, kami dari Dukuh Mojo sendiri sampai sekarang masih mencari-cari siapa orang yang pertama kali menciptakan tari keling. Namun hanya masyarakat sesepuh dari Dukuh Mojo saja yang tahu. Maka dari itu, kostum apa saja sih yang digunakan pada saat tari keling tampil? Baik, untuk kostum tari keling sendiri, khususnya pada prajurit hitam-hitam itu, mereka menggunakan arang yang dilapisi dengan minyak kelapa atau minyak curah. Kalau misalkan mereka menggunakan minyak yang baru, maka itu tidak bisa. Sedangkan untuk penutup auratnya, mereka menggunakan pohon atau daun kelapa, misalkan seperti janur. Kemudian untuk bagian penutup kepala menggunakan duk atau kalau sekarang itu menggunakan bulu ayam seperti pada gambar. Kemudian untuk penari putrinya menggunakan pakaian dari adat pedalaman dari luar Jawa yang sekarang terbuat dari kulit kayu. Setelah membahas kostum, kita akan beralih ke properti. Properti apa saja yang digunakan saat kesenian tari keling itu tampil? Baik, jadi properti yang digunakan pada kesenian tari keling adalah pedang, tombak, panah, dan juga gelas. Nah, untuk anggotanya terdiri dari siapa saja sih tari keling itu? Untuk anggota tari keling itu sudah termasuk dengan penarinya dan juga pengrawitnya yang diambil khusus dari Dukuh Mojo saja dan tidak bisa diambilkan atau diwakilkan oleh orang lain dari dukuh lain atau wilayah lain. Jadi, total keseluruhan anggota pemain tari keling itu berjumlah 42 orang dengan ketentuan ada yang berperan sebagai prajurit, penari putri atau seperti jatil, kemudian bantua itu perempuan yang centil, dan yang terakhir warok tua. Berbicara hal mistis, apa saja mitos yang terdapat di kesenian tari keling? Biasanya dalam pertunjukan tari keling pasti ada yang kerasukan. Dan juga untuk kostum dari tari keling itu tidak boleh dibuang di dukuh lain karena jika sampai terjadi hal tersebut maka bayang-bayang dari kesenian tari keling itu akan menghantui warga sekitar tersebut. Untuk itu, di manakah tempat tari keling saat akan ditampilkan? Pada zaman dahulu ada sesepuh yang bernama Mbah Pernadi. Mbah Pernadi itu danyang istilahnya. Danyang Pernadi merupakan orang yang babat pertama kali di Dukuh Mojo. Jadi Danyang Pernadi ialah orang yang akan kita ajak dan orang yang akan kita pamiti pada saat kita akan tampil tari keling. Misalnya, kita make up dan persiapan di sini, maka setelah selesai kita harus pergi ke kucur terlebih dahulu. Kalau misalkan kita tidak pergi ke kucur, maka banyak orang yang kesurupan. Di dalam kesenian itu kan pasti ada hambatan-hambatan tertentu kan? Itu bisa disebutkan hambatan yang terjadi di kesenian tari keling itu? Hambatan dari tari keling sendiri itu didapat dari dana anggaran dan juga hak paten di tari keling tersebut. Jadi warga Dukuh Mojo harus memberikan sumbangan seikhlasnya pada kas kesenian tari keling tersebut. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada kami dan juga rekan-rekan Ganesha Muda. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Fadila Intan dan Saya Laksa Lela Zahwa. pamit undur diri.